Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau HACP. Baik, sistem pengendalian keamanan pangan yang terintegrasi. Saat kita berbicara tentang industri pangan modern, satu hal yang menjadi fokus utama adalah keamanan pangan. Pangan yang kita konsumsi setiap hari harus aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Namun kenyataannya banyak kasus kontaminasi pangan yang terjadi baik karena bakteri, bahan kimia, maupun benda asing yang masuk ke produk makanan. Untuk menjawab permasalahan ini, dunia internasional mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama HACP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACP adalah pendekatan sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan. Sistem ini tidak berfokus pada inspeksi akhir produk, tetapi menekankan pada pencegahan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Jadi, dibandingkan hanya memeriksa makanan setelah diproduksi, HACP memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dikendalikan secara hati-hati agar produk akhir aman dikonsumsi. Selanjutnya itu sejarah singkat HACP. Konsep HACP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja dengan Rebusi Kompeti di Amerika Serikat. Tujuannya saat itu adalah menjamin bahwa makanan untuk astronot benar-benar aman dikonsumsi di luar angkasa. Dalam kondisi ruang angkasa, tidak boleh ada risiko kontaminasi sedikit pun, karena bisa berakibat fatal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang pesat dan diadopsi oleh berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia, mulai dari industri pengolahan daging, perikanan, produk susu, hingga sayur dan buah. Kini HACP menjadi standar internasional dalam keamanan pangan, diakui oleh badan dunia seperti FAO dan WHO. Selanjutnya itu penerapan HACP di Indonesia. Di Indonesia penerapan HACP diatur oleh berbagai regulasi resmi, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik, atau CPPOB. HACP juga diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga sertifikat internasional lainnya. Biasanya perusahaan pangan yang ingin mengeksplor produk ke pasar internasional wajib memiliki sertifikat HACP, sebagian bukti bahwa sistem produksi memenuhi standar keamanan global. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan HACP. Secara definisi, HACP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, bukan hanya mendeteksi setelah kejadian. Jadi konsep HACP ini bersifat preventif, bukan reaktif. Kita mencegah bahaya sejak awal agar tidak sampai mengkontaminasi produk. Tujuan dan manfaat HACP itu ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Manfaat utama dari penerapan HACP: mencegah bahaya pada produk pangan. HACP memastikan bahwa setiap tahapan produksi aman, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang sudah bersertifikat HACP dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Karena masalah bisa dicegah sejak dini. Biaya perbaikan atau penarikan produk bisa ditekan, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak negara hanya menerima produk yang telah menerapkan HACP. Meningkatkan efisiensi produk, proses menjadi lebih tertata, sistematis, dan terukur. Mempermudah audit dan sertifikasi keamanan pangan, karena seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Jenis-jenis bahaya dalam HACP.
Untuk memahami HACP, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks pangan. Secara umum, bahaya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Bahaya biologis. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis, Salmonella. Bahaya ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, obat hewan, bahan tambahan pangan terlebih, dan toksin alami. Contoh aflatoxin, merkuri, sisa antibiotik, dan pewarna berbahaya. Bahaya fisik terjadi karena adanya benda asing pada makanan seperti potongan logam, kaca, serpihan kayu, atau plastik. Bahaya ini bisa menyebabkan luka atau cedera serius pada konsumen. Prinsip-prinsip HACP. Sistem HACP memiliki 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi potensi bahaya. Langkah yang pertama itu identifikasi potensi bahaya. Langkah pertama adalah melakukan analisis bahaya pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Yang kedua, menentukan titik kendali kritis. CCP adalah titik atau tahapan di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu penetapan batas kritis. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas, seperti suhu, waktu, kelembapan, atau pH yang harus dijaga agar bahaya terkendali. Yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa batas kritis tidak terlewati. Misalnya pengukuran suhu harian di ruangan pendingin atau oven. Yang kelima itu penetapan tindakan korektif. Jika batas kritis dilanggar, maka harus ada langkah korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk. Yang keenam, penetapan produser verifikasi atau verification. Verifikasi memastikan bahwa sistem HACP berfungsi efektif melalui pengujian, audit, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh itu menetapkan dokumentasi dan catatan atau record keeping. Semua kebagian harus dicatat untuk membuktikan bahwa prinsip HACP benar-benar diterapkan dengan baik. Selanjutnya, langkah penerapan HACP. Selain 7 prinsip utama, penerapan HACP dilakukan melalui 12 langkah sistematis, yaitu membentuk tim HACP dan menentukan lingkup aplikasi. Tim terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan operator yang mengalami proses. Mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk bahan baku, karakteristik produk, dan kondisi penyimpanan. Mengidentifikasi bahaya potensial, menganalisis risiko di setiap tahapan produksi, menentukan titik kendali kritis CCP, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menetapkan sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, melakukan verifikasi sistem HACP, melakukan validasi hasil sistem HACP, menyusun sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbaharui sistem secara berkala, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan. Titik kendali kritis CCP. Titik kendali kritis adalah titik paling penting dalam proses HACP. Contohnya, pada pengolahan daging, suhu ruang pendingin, kebersihan alat pemotong. Pada pengolahan sayur dan buah, kualitas air pencuci, suhu bleaching. Pada pengolahan ikan, suhu penyimpanan dan kebersihan alat. Jika titik kendali ini gagal dijaga, maka produk bisa langsung berisiko terkontaminasi. Selanjutnya itu validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa sistem HACP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium.
Verifikasi adalah kegiatan rutin untuk mengecek bahwa sistem berjalan dengan baik, misalnya melalui audit internal dan inspeksi berkala. Penerapan HACP dalam industri daging. Dalam industri daging, CCP mencangkup pengawasan suhu ruang penyimpanan, kebersihan alat pemotong, dan pencegahan kontaminasi silang. Industri sayur dan buah, CCP meliputi kontrol suhu bleaching, kebersihan air pencuci, dan higienitas pekerja. Industri perikanan, HACP digunakan untuk mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses penyimpanan dan distribusi ikan. Kesimpulan dan penutup, HACP merupakan sistem keamanan pangan yang paling diakui secara internasional. Tujuannya bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri pangan. Dengan menerapkan HACP, industri dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar internasional. Bagi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa HACP bukan hanya teori di atas kertas, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap rantai produksi pangan, dari petani, pengolah, hingga distributor. Kesimpulannya, HACP pencegahan bahaya tambah kendali proses ditambah jaminan keamanan pangan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau HACP. Baik, sistem pengendalian keamanan pangan yang terintegrasi. Saat kita berbicara tentang industri pangan modern, satu hal yang menjadi fokus utama adalah keamanan pangan. Pangan yang kita konsumsi setiap hari harus aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Namun kenyataannya banyak kasus kontaminasi pangan yang terjadi, baik karena bakteri, bahan kimia, maupun benda asing yang masuk ke produk makanan. Untuk menjawab permasalahan ini, dunia internasional mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama HACP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACP adalah pendekatan sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan. Sistem ini tidak berfokus pada inspeksi akhir produk, tetapi menekankan pada pencegahan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Jadi, dibandingkan hanya memeriksa makanan setelah diproduksi, HACP memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dikendalikan secara hati-hati agar produk akhir aman dikonsumsi. Selanjutnya itu sejarah singkat HACP. Konsep HACP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja dengan distribusi kompeti di Amerika Serikat. Tujuannya saat itu adalah menjamin bahwa makanan untuk astronot benar-benar aman dikonsumsi di luar angkasa. Dalam kondisi ruang angkasa, tidak boleh ada risiko kontaminasi sedikit pun, karena bisa berakibat fatal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang pesat dan diadopsi oleh berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia, mulai dari industri pengolahan daging, perikanan, produk susu, hingga sayur dan buah. Kini HACP menjadi standar internasional dalam keamanan pangan, diakui oleh badan dunia seperti FAO dan WHO. Selanjutnya itu penerapan HACP di Indonesia. Di Indonesia penerapan HACP diatur oleh berbagai regulasi resmi, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. HACP juga diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga sertifikat internasional lainnya. Biasanya perusahaan pangan yang ingin mengeksplor produk ke pasar internasional wajib memiliki sertifikat HACP, sebagian bukti bahwa sistem produksi memenuhi standar keamanan global. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan HACP.
Secara definisi, HACP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, bukan hanya mendeteksi setelah kejadian. Jadi konsep HACP ini bersifat preventif, bukan reaktif. Kita mencegah bahaya sejak awal agar tidak sampai mengkontaminasi produk. Tujuan dan manfaat HACP itu ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Manfaat utama dari penerapan HACP: mencegah bahaya pada produk pangan. HACP memastikan bahwa setiap tahapan produksi aman, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meningkatkan kepercayaan konsumen, produk yang sudah bersertifikat HACP dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi. Mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Karena masalah bisa dicegah sejak dini. Biaya perbaikan atau penarikan produk bisa ditekan, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak negara hanya menerima produk yang telah menerapkan HACP. Meningkatkan efisiensi produk, proses menjadi lebih tertata, sistematis, dan terukur. Mempermudah audit dan sertifikasi keamanan pangan, karena seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Jenis-jenis bahaya dalam HACP. Untuk memahami HACP, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks pangan. Secara umum, bahaya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis: Salmonella. Bahaya ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, obat hewan, bahan tambahan pangan terlebih, dan toksin alami. Contoh aflatoxin, merkuri, sisa antibiotik, dan pewarna berbahaya. Bahaya fisik terjadi karena adanya benda asing pada makanan seperti potongan logam, kaca, serpihan kayu, atau plastik. Bahaya ini bisa menyebabkan luka atau cedera serius pada konsumen. Prinsip-prinsip HACP. Sistem HACP memiliki 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi potensi bahaya. Langkah yang pertama itu identifikasi potensi bahaya. Langkah pertama adalah melakukan analisis bahaya pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Yang kedua, menentukan titik kendali kritis. TCP adalah titik atau tahapan di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu penetapan batas kritis. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas, seperti suhu, waktu, kelembapan, atau pH yang harus dijaga agar bahaya terkendali. Yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa batas kritis tidak terlewati. Misalnya pengukuran suhu harian di ruangan pendingin atau oven. Yang kelima itu penetapan tindakan korektif. Jika batas kritis dilanggar, maka harus ada langkah korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk. Yang keenam, penetapan produser verifikasi atau verification. Verifikasi memastikan bahwa sistem HACP berfungsi efektif melalui pengujian, audit, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh itu menetapkan dokumentasi dan catatan atau record keeping. Semua kebagian harus dicatat untuk membuktikan bahwa prinsip HACP benar-benar diterapkan dengan baik. Selanjutnya, langkah penerapan HACP. Selain 7 prinsip utama, penerapan HACP dilakukan melalui 12 langkah sistematis, yaitu membentuk tim HACP dan menentukan lingkup aplikasi. Tim terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan operator yang mengalami proses, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses,
termasuk bahan baku, karakteristik produk, dan kondisi penyimpanan. Mengidentifikasi bahaya potensial, menganalisis risiko di setiap tahapan produksi, menentukan titik kendali kritis CCP, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menetapkan sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, melakukan verifikasi sistem HACP, melakukan validasi hasil sistem HACP, menyusun sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbaharui sistem secara berkala, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan. Titik kendali kritis CCP. Titik kendali kritis adalah titik paling penting dalam proses HACP. Contohnya, pada pengolahan daging, suhu ruang pendingin kebersihan alat pemotong. Pada pengolahan sayur dan buah, kualitas air pencuci, suhu bleaching. Pada pengolahan ikan, suhu penyimpanan dan kebersihan alat. Jika titik kendali ini gagal dijaga, maka produk bisa langsung berisiko terkontaminasi. Selanjutnya itu validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa sistem HACP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium. Verifikasi adalah kegiatan rutin untuk mengecek bahwa sistem berjalan dengan baik, misalnya melalui audit internal dan inspeksi berkala. Penerapan HACP dalam industri daging. Dalam industri daging, CCP mencangkup pengawasan suhu ruang penyimpanan, kebersihan alat pemotong, dan pencegahan kontaminasi silang. Industri sayur dan buah, CCP meliputi kontrol suhu bleaching, kebersihan air pencuci, dan higienitas pekerja. Industri perikanan, HACP digunakan untuk mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses penyimpanan dan distribusi ikan. Kesimpulan dan penutup, HACP merupakan sistem keamanan pangan yang paling diakui secara internasional. Tujuannya bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri pangan. Dengan menerapkan HACP, industri dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar internasional. Bagi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa HACP bukan hanya teori di atas kertas, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap rantai produksi pangan, dari petani, pengolah, hingga distributor. Kesimpulannya, HACP pencegahan bahaya tambah kendali proses ditambah jaminan keamanan pangan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau HACP. Baik, sistem pengendalian keamanan pangan yang terintegrasi. Saat kita berbicara tentang industri pangan modern, satu hal yang menjadi fokus utama adalah keamanan pangan. Pangan yang kita konsumsi setiap hari harus aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Namun kenyataannya banyak kasus kontaminasi pangan yang terjadi, baik karena bakteri, bahan kimia, maupun benda asing yang masuk ke produk makanan. Untuk menjawab permasalahan ini, dunia internasional mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama HACP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACP adalah pendekatan sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan. Sistem ini tidak berfokus pada inspeksi akhir produk, tetapi menekankan pada pencegahan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Jadi, dibandingkan hanya memeriksa makanan setelah diproduksi, HACP memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dikendalikan secara hati-hati agar produk akhir aman dikonsumsi. Selanjutnya itu sejarah singkat HACP. Konsep HACP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja dengan
distribusi kompeti di Amerika Serikat. Tujuannya saat itu adalah menjamin bahwa makanan untuk astronot benar-benar aman dikonsumsi di luar angkasa. Dalam kondisi ruang angkasa, tidak boleh ada risiko kontaminasi sedikit pun, karena bisa berakibat fatal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang pesat dan diadopsi oleh berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia, mulai dari industri pengolahan daging, perikanan, produk susu, hingga sayur dan buah. Kini HACP menjadi standar internasional dalam keamanan pangan, diakui oleh badan dunia seperti FAO dan WHO. Selanjutnya itu penerapan HACP di Indonesia. Di Indonesia penerapan HACP diatur oleh berbagai regulasi resmi, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. HACP juga diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga sertifikat internasional lainnya. Biasanya perusahaan pangan yang ingin mengeksplor produk ke pasar internasional wajib memiliki sertifikat HACP, sebagian bukti bahwa sistem produksi memenuhi standar keamanan global. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan HACP. Secara definisi, HACP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, bukan hanya mendeteksi setelah kejadian. Jadi konsep HACP ini bersifat preventif, bukan reaktif. Kita mencegah bahaya sejak awal agar tidak sampai mengkontaminasi produk. Tujuan dan manfaat HACP itu ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Manfaat utama dari penerapan HACP, mencegah bahaya pada produk pangan. HACP memastikan bahwa setiap tahapan produksi aman, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meningkatkan kepercayaan konsumen, produk yang sudah bersertifikat HACP dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Karena masalah bisa dicegah sejak dini. Biaya perbaikan atau penarikan produk bisa ditekan, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak negara hanya menerima produk yang telah menerapkan HACP. Meningkatkan efisiensi produk, proses menjadi lebih tertata, sistematis, dan terukur. Mempermudah audit dan sertifikasi keamanan pangan, karena seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Jenis-jenis bahaya dalam HACP. Untuk memahami HACP, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks pangan. Secara umum, bahaya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis, Salmonella. Bahaya ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, obat hewan, bahan tambahan pangan terlebih, dan toksin alami. Contoh aflatoxin, merkuri, sisa antibiotik, dan pewarna berbahaya. Bahaya fisik terjadi karena adanya benda asing pada makanan seperti potongan logam, kaca, serpihan kayu, atau plastik. Bahaya ini bisa menyebabkan luka atau cedera serius pada konsumen. Prinsip-prinsip HACP. Sistem HACP memiliki 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi potensi bahaya. Langkah yang pertama itu identifikasi potensi bahaya. Langkah pertama adalah melakukan analisis bahaya pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Yang kedua, menentukan titik kendali kritis. CCP adalah titik atau tahapan di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima.
Yang ketiga itu penetapan batas kritis. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas, seperti suhu, waktu, kelembapan, atau pH yang harus dijaga agar bahaya terkendali. Yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa batas kritis tidak terlewati. Misalnya pengukuran suhu harian di ruangan pendingin atau oven. Yang kelima itu penetapan tindakan korektif. Jika batas kritis dilanggar, maka harus ada langkah korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk. Yang keenam, penetapan produser verifikasi atau verification. Verifikasi memastikan bahwa sistem HACP berfungsi efektif melalui pengujian, audit, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh itu menetapkan dokumentasi dan catatan atau record keeping. Semua kebagian harus dicatat untuk membuktikan bahwa prinsip HACP benar-benar diterapkan dengan baik. Selanjutnya, langkah penerapan HACP. Selain 7 prinsip utama, penerapan HACP dilakukan melalui 12 langkah sistematis, yaitu membentuk tim HACP dan menentukan lingkup aplikasi. Tim terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan operator yang mengalami proses. Mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk bahan baku, karakteristik produk, dan kondisi penyimpanan. Mengidentifikasi bahaya potensial, menganalisis risiko di setiap tahapan produksi, menentukan titik kendali kritis CCP, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menetapkan sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, melakukan verifikasi sistem HACP, melakukan validasi hasil sistem HACP, menyusun sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbaharui sistem secara berkala, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan. Titik kendali kritis CCP. Titik kendali kritis adalah titik paling penting dalam proses HACP. Contohnya, pada pengolahan daging, suhu ruang pendingin, kebersihan alat pemotong. Pada pengolahan sayur dan buah, kualitas air pencuci, suhu bleaching. Pada pengolahan ikan, suhu penyimpanan dan kebersihan alat. Jika titik kendali ini gagal dijaga, maka produk bisa langsung berisiko terkontaminasi. Selanjutnya itu validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa sistem HACP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium. Verifikasi adalah kegiatan rutin untuk mengecek bahwa sistem berjalan dengan baik, misalnya melalui audit internal dan inspeksi berkala. Penerapan HACP dalam industri daging. Dalam industri daging, CCP mencangkup pengawasan suhu ruang penyimpanan, kebersihan alat pemotong, dan pencegahan kontaminasi silang. Industri sayur dan buah, CCP meliputi kontrol suhu bleaching, kebersihan air pencuci, dan higienitas pekerja. Industri perikanan, HACP digunakan untuk mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses penyimpanan dan distribusi ikan. Kesimpulan dan penutup, HACP merupakan sistem keamanan pangan yang paling diakui secara internasional. Tujuannya bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri pangan. Dengan menerapkan HACP, industri dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar internasional. Bagi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa HACP bukan hanya teori di atas kertas, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap rantai produksi pangan, dari petani, pengolah, hingga distributor. Kesimpulannya, HACP pencegahan bahaya tambah kendali proses ditambah jaminan keamanan pangan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau HACP. Baik, sistem pengendalian keamanan pangan yang
terintegrasi. Saat kita berbicara tentang industri pangan modern, satu hal yang menjadi fokus utama adalah keamanan pangan. Pangan yang kita konsumsi setiap hari harus aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Namun kenyataannya banyak kasus kontaminasi pangan yang terjadi baik karena bakteri, bahan kimia, maupun benda asing yang masuk ke produk makanan. Untuk menjawab permasalahan ini, dunia internasional mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACCP adalah pendekatan sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan. Sistem ini tidak berfokus pada inspeksi akhir produk, tetapi menekankan pada pencegahan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Jadi, dibandingkan hanya memeriksa makanan setelah diproduksi, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dikendalikan secara hati-hati agar produk akhir aman dikonsumsi. Selanjutnya itu sejarah singkat HACCP. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja dengan Pribussi Company di Amerika Serikat. Tujuannya saat itu adalah menjamin bahwa makanan untuk astronot benar-benar aman dikonsumsi di luar angkasa. Dalam kondisi ruang angkasa, tidak boleh ada risiko kontaminasi sedikit pun, karena bisa berakibat fatal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang pesat dan diadopsi oleh berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia, mulai dari industri pengolahan daging, perikanan, produk susu, hingga sayur dan buah. Kini HACCP menjadi standar internasional dalam keamanan pangan, diakui oleh badan dunia seperti FAO dan WHO. Selanjutnya itu penerapan HACCP di Indonesia. Di Indonesia penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi resmi, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik, atau CPPOB. HACCP juga diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga sertifikat internasional lainnya. Biasanya perusahaan pangan yang ingin mengeksplor produk ke pasar internasional wajib memiliki sertifikat HACCP, sebagian bukti bahwa sistem produksi memenuhi standar keamanan global. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan HACCP. Secara definisi, HACCP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, bukan hanya mendeteksi setelah kejadian. Jadi konsep HACCP ini bersifat preventif, bukan reaktif. Kita mencegah bahaya sejak awal agar tidak sampai mengkontaminasi produk. Tujuan dan manfaat HACCP itu ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Manfaat utama dari penerapan HACCP: mencegah bahaya pada produk pangan. HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi aman, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang sudah bersertifikat HACCP dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Karena masalah bisa dicegah sejak dini. Biaya perbaikan atau penarikan produk bisa ditekan, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak negara hanya menerima produk yang telah menerapkan HACCP. Meningkatkan efisiensi produk, proses menjadi lebih tertata, sistematis, dan terukur. Mempermudah audit dan sertifikasi keamanan pangan, karena seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Jenis-jenis bahaya dalam HACCP. Untuk memahami HACCP, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks pangan. Secara umum, bahaya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Bahaya biologis. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis:
Salmonella. Bahaya ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, obat hewan, bahan tambahan pangan terlebih, dan toksin alami. Contoh aflatoxin, merkuri, sisa antibiotik, dan pewarna berbahaya. Bahaya fisik terjadi karena adanya benda asing pada makanan seperti potongan logam, kaca, serpihan kayu, atau plastik. Bahaya ini bisa menyebabkan luka atau cedera serius pada konsumen. Prinsip-prinsip HACP. Sistem HACP memiliki 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi potensi bahaya. Langkah yang pertama itu identifikasi potensi bahaya. Langkah pertama adalah melakukan analisis bahaya pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Yang kedua, menentukan titik kendali kritis. CCP adalah titik atau tahapan di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu penetapan batas kritis. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas, seperti suhu, waktu, kelembapan, atau pH yang harus dijaga agar bahaya terkendali. Yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa batas kritis tidak terlewati. Misalnya pengukuran suhu harian di ruangan pendingin atau oven. Yang kelima itu penetapan tindakan korektif. Jika batas kritis dilanggar, maka harus ada langkah korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk. Yang keenam, penetapan produser verifikasi atau verification. Verifikasi memastikan bahwa sistem HACP berfungsi efektif melalui pengujian, audit, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh itu menetapkan dokumentasi dan catatan atau record keeping. Semua kebagian harus dicatat untuk membuktikan bahwa prinsip HACP benar-benar diterapkan dengan baik. Selanjutnya, langkah penerapan HACP. Selain 7 prinsip utama, penerapan HACP dilakukan melalui 12 langkah sistematis, yaitu membentuk tim HACP dan menentukan lingkup aplikasi. Tim terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan operator yang mengalami proses. Mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk bahan baku, karakteristik produk, dan kondisi penyimpanan. Mengidentifikasi bahaya potensial, menganalisis risiko di setiap tahapan produksi, menentukan titik kendali kritis CCP, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menetapkan sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, melakukan verifikasi sistem HACP, melakukan validasi hasil sistem HACP, menyusun sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbaharui sistem secara berkala, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan. Titik kendali kritis CCP. Titik kendali kritis adalah titik paling penting dalam proses HACP. Contohnya, pada pengolahan daging, suhu ruang pendingin, kebersihan alat pemotong. Pada pengolahan sayur dan buah, kualitas air pencuci, suhu bleaching. Pada pengolahan ikan, suhu penyimpanan dan kebersihan alat. Jika titik kendali ini gagal dijaga, maka produk bisa langsung berisiko terkontaminasi. Selanjutnya itu validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa sistem HACP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium. Verifikasi adalah kegiatan rutin untuk mengecek bahwa sistem berjalan dengan baik, misalnya melalui audit internal dan inspeksi berkala. Penerapan HACP dalam industri daging. Dalam industri daging, CCP mencangkup pengawasan suhu ruang penyimpanan, kebersihan alat pemotong, dan pencegahan kontaminasi silang.
Industri sayur dan buah CCP meliputi kontrol suhu blazing, kebersihan air pencuci, dan higienitas pekerja. Industri perikanan HCP digunakan untuk mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses penyimpanan dan distribusi ikan. Kesimpulan dan penutup, HCP merupakan sistem keamanan pangan yang paling diakui secara internasional. Tujuannya bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri pangan. Dengan menerapkan HCP, industri dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar internasional. Bagi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa HCP bukan hanya teori di atas kertas, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap rantai produksi pangan, dari petani, pengolah, hingga distributor. Kesimpulannya, HCP pencegahan bahaya tambah kendali proses ditambah jaminan keamanan pangan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Baik, sistem pengendalian keamanan pangan yang terintegrasi. Saat kita berbicara tentang industri pangan modern, satu hal yang menjadi fokus utama adalah keamanan pangan. Pangan yang kita konsumsi setiap hari harus aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Namun kenyataannya banyak kasus kontaminasi pangan yang terjadi, baik karena bakteri, bahan kimia, maupun benda asing yang masuk ke produk makanan. Untuk menjawab permasalahan ini, dunia internasional mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACCP adalah pendekatan sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan. Sistem ini tidak berfokus pada inspeksi akhir produk, tetapi menekankan pada pencegahan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Jadi, dibandingkan hanya memeriksa makanan setelah diproduksi, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dikendalikan secara hati-hati agar produk akhir aman dikonsumsi. Selanjutnya itu sejarah singkat HACCP. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja dengan Ribusi Kompeti di Amerika Serikat. Tujuannya saat itu adalah menjamin bahwa makanan untuk astronot benar-benar aman dikonsumsi di luar angkasa. Dalam kondisi ruang angkasa, tidak boleh ada risiko kontaminasi sedikit pun, karena bisa berakibat fatal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang pesat dan diadopsi oleh berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia, mulai dari industri pengolahan daging, perikanan, produk susu, hingga sayur dan buah. Kini HACCP menjadi standar internasional dalam keamanan pangan, diakui oleh badan dunia seperti FAO dan WHO. Selanjutnya itu penerapan HACCP di Indonesia. Di Indonesia penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi resmi, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. HACCP juga diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga sertifikat internasional lainnya. Biasanya perusahaan pangan yang ingin mengeksplor produk ke pasar internasional wajib memiliki sertifikat HACCP, sebagian bukti bahwa sistem produksi memenuhi standar keamanan global. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan HACCP. Secara definisi, HACCP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, bukan hanya mendeteksi setelah kejadian. Jadi mahasiswa, konsep HACCP ini bersifat preventif, bukan reaktif.
Kita mencegah bahaya sejak awal agar tidak sampai mengkontaminasi produk. Tujuan dan manfaat HACP itu ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Manfaat utama dari penerapan HACP mencegah bahaya pada produk pangan. HACP memastikan bahwa setiap tahapan produksi aman, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meningkatkan kepercayaan konsumen, produk yang sudah bersertifikat HACP dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Karena masalah bisa dicegah sejak dini. Biaya perbaikan atau penarikan produk bisa ditekan, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak negara hanya menerima produk yang telah menerapkan HACP. Meningkatkan efisiensi produk, proses menjadi lebih tertata, sistematis dan terukur. Mempermudah audit dan sertifikasi keamanan pangan, karena seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Jenis-jenis bahaya dalam HACP. Untuk memahami HACP, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks pangan. Secara umum, bahaya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Bahaya biologis. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis, Salmonella. Bahaya ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi bahan pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, obat hewan, bahan tambahan pangan terlebih, dan toksin alami. Contoh aflatoxin, merkuri, sisa antibiotik, dan pewarna berbahaya. Bahaya fisik terjadi karena adanya benda asing pada makanan seperti potongan logam, kaca, serpihan kayu, atau plastik. Bahaya ini bisa menyebabkan luka atau cedera serius pada konsumen. Prinsip-prinsip HACP. Sistem HACP memiliki 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi potensi bahaya. Langkah yang pertama itu identifikasi potensi bahaya. Langkah pertama adalah melakukan analisis bahaya pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Yang kedua, menentukan titik kendali kritis. CCP adalah titik atau tahapan di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu penetapan batas kritis. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas, seperti suhu, waktu, kelembapan, atau pH yang harus dijaga agar bahaya terkendali. Yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa batas kritis tidak terlewati. Misalnya pengukuran suhu harian di ruangan pendingin atau oven. Yang kelima itu penetapan tindakan korektif. Jika batas kritis dilanggar, maka harus ada langkah korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk. Yang keenam, penetapan produser verifikasi atau verification. Verifikasi memastikan bahwa sistem HACP berfungsi efektif melalui pengujian, audit, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh itu menetapkan dokumentasi dan catatan atau record keeping. Semua kebagian harus dicatat untuk membuktikan bahwa prinsip HACP benar-benar diterapkan dengan baik. Selanjutnya, langkah penerapan HACP. Selain 7 prinsip utama, penerapan HACP dilakukan melalui 12 langkah sistematis, yaitu membentuk tim HACP dan menentukan lingkup aplikasi. Tim terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan operator yang mengalami proses. Mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk bahan baku, karakteristik produk, dan kondisi penyimpanan. Mengidentifikasi bahaya potensial, menganalisis risiko di setiap tahapan produksi, menentukan titik kendali kritis CCP, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menetapkan sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan,
melakukan verifikasi sistem HACP, melakukan validasi hasil sistem HACP, menyusun sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbaharui sistem secara berkala, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan. Titik kendali kritis CCP. Titik kendali kritis adalah titik paling penting dalam proses HACP. Contohnya, pada pengolahan daging, suhu ruang pendingin kebersihan alat pemotong. Pada pengolahan sayur dan buah, kualitas air pencuci, suhu bleaching. Pada pengolahan ikan, suhu penyimpanan dan kebersihan alat. Jika titik kendali ini gagal dijaga, maka produk bisa langsung berisiko terkontaminasi. Selanjutnya itu validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa sistem HACP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium. Verifikasi adalah kegiatan rutin untuk mengecek bahwa sistem berjalan dengan baik, misalnya melalui audit internal dan inspeksi berkala. Penerapan HACP dalam industri daging. Dalam industri daging, CCP mencangkup pengawasan suhu ruang penyimpanan, kebersihan alat pemotong, dan pencegahan kontaminasi silang. Industri sayur dan buah, CCP meliputi kontrol suhu bleaching, kebersihan air pencuci, dan higienitas pekerja. Industri perikanan, HACP digunakan untuk mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses penyimpanan dan distribusi ikan. Kesimpulan dan penutup, HACP merupakan sistem keamanan pangan yang paling diakui secara internasional. Tujuannya bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri pangan. Dengan menerapkan HACP, industri dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar internasional. Bagi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa HACP bukan hanya teori di atas kertas, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap rantai produksi pangan, dari petani, pengolah, hingga distributor. Kesimpulannya, HACP pencegahan bahaya tambah kendali proses ditambah jaminan keamanan pangan. Baik, sekian, terima kasih.